Saudara sekalian, satu di antara rukun Islam yang 5 adalah zakat. Zakat adalah salah satu sendi tiang pancang daripada tiang pancang Islam. Zakat itu, saudara, secara bahasa memiliki dua makna. Yang pertama maknanya tazkiyah, kesucian. Artinya dengan kita berzakat maka kita membersihkan hati kita daripada sifat pelit, membersihkan harta kita daripada yang bakalan merusak harta. Zakat membersihkan batiniah kita daripada mahabbatud dunya menuju mahabbatullah. Kedua, zakat secara bahasa artinya an-numu, yaitu bertumbuh kembang. Artinya harta bila kita zakati, yakini akan makin bertumbuh kembang, makin banyak dari keberkahan-keberkahan melaksanakan perintah Allah. Zakat itu, saudara, mulai diwajibkan oleh agama pada tahun kedua Hijriah. Berbarengan di tahun itu juga diwajibkan puasa Ramadan. Di tahun itu juga diwajibkan, disyariatkan sholat janazah. Tahun pertama belum ada perintah zakat saat Nabi ada di Madinah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Kata Imam Ibnu Umar, ini ayat berbicara zakat dan diturunkan perintahnya pada tahun kedua Hijriah. Zakat ini, saudara, perlu kita fahami bahwa seorang hamba Allah hadir di jagat raya ini tentu hikmahnya untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah jin dan manusia dicipta oleh Allah melainkan hikmahnya untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Di dalam ibadah itu Islam membagi 3. Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin menyatakan wa'lam anna wajibati syar'i ala salasati aqsam, bahwa kewajiban-kewajiban di dalam agama ini kalau mau dikelompokkan menjadi 3. Ada 3 macam kewajiban agama. Yang pertama, ta'abbudun mahdun. Apa itu ta'abbudun mahdun? Adalah murni melaksanakan penghambaan kita kepada Allah tanpa ada logika, apa ini ya Allah suruh begini begitu. Ini namanya mala yuqalu ma'na. Ta'abbud itu sesuatu yang tidak dimengerti akal, apa ini tujuannya. Pokoknya kudu kerjain begitu aja sebagai bentuk ketundukan dan kepatuhan hamba kepada Tuhan. Namanya ta'abbudun mahdun, saudara. Seperti mana contoh? Seperti melontar jamroh orang haji. Ketika kita udah wukuf di Arafah,
malamnya mabit di Muzdalifah. Pagi itu hari Idul Adha disuruh lontar jamroh. Melontar jamroh ini apa? Disuruh ngapain? Ini kayak bocah udah tua-tua ngelemparin batu aja. Kalau zaman kecil sih ya biasa aja. Ini udah tua ini. Pokoknya ente ngerti apa kagak maksudnya ngelemparin tuh 7 batu itu. Pokoknya kudu kerjain karena memang ini ta'abbudun mahdun. Sebagai bentuk kepatuhan kita sama Allah, sebagai hamba sama Tuhan, apa yang dia suruh ya kita kerjain, mau ngerti mau kagak, begitu. Pokoknya memang begitu ajarannya, kudu ngelontar. Baik kita ngelontar, ini namanya ta'abbudi. Kita nggak mengerti apa ini ngelontar ini, ya udah begitu yang disuruh. Batu ya dilontar batu. Yang kedua namanya hadzun mahdun, yakni nasibun mahdun. Yang kedua adalah tujuan murni dari perintah agama itu. Yang penting tujuannya. Begitu tujuannya. Ini tidak karena semata-mata ibadah, tapi kita mengerti tujuannya. Jangan pegang itu bang, tinggian ini. Iya cakep. Zikirnya nanti nggak dapat ilmu nanti sayang. Jadi apa itu hadzun mahdun? Sepertilah kita bayar utang. Bayar utang ini adalah bagian hamba yang disuruh kewajiban oleh Allah bagi yang punya utang. Kudu bayar utang. Maka agama tidak begitu enjelimet. Perlu niat enggak? Enggak perlu. Agama enggak atur walaupun wajib, karena emang ini prinsipnya aja. Bayar utang enggak perlu saya niat bayar utang, saya niat. Kata tuan utang, gua ora perlu niat, perlunya bayar. Mau yang bayarin siapa kek? Jadi kata kita ampun duit nggak ada, kata teman kita ya udah berapa utangnya? 10.000 nih gua bayarin. Jadi nggak perlu niat. Yang penting prinsipnya utang dibayar. Kayak cebok, ini nggak perlu niat. Nggak ada kita habis kencing niat saya cebok bersihin zakar daripada kencing, karena ada pakai begitu-begitu enggak? Kagak. Karena ini adalah prinsipnya. Udah kebersihan aja Anda. Begitu. Tenisnya terserah. Mau disiram sendiri, mau pakai disiramin kayak sama orang, kelihatan itu urusan Anda. Yang penting bersih, begitu. Ini namanya hadzun mahdud. Jadi kita mengerti begitu. Yang ketiga al-murakkab minhuma. Yang ketiga adalah gabungan daripada kepatuhan hamba sama Allah dan mengerti tentang prinsip. Pada bagian ini adalah zakat. Zakat kita ada patuh sama Allah. Allah suruh kita untuk zakat. Begitu. Tapi tentu ada bagian nolongin orang yang disuruh kita tolong. Tapi di sana ada kepatuhan. Enggak murni membantu. Maka aturan yang diatur oleh agama ya kita kerjakan. Ketika Nabi menyuruh semacam zakat fitrah, kata Nabi, sa'in min burrin, ya 1 gantang fitrah daripada makanan pokok. Ya udah kita ikuti. Ketika Nabi nyuruh kita zakat fitrah pakai makanan pokok, ya pakai makanan pokok. Makanan pokok membantu orang miskin juga. Di balik itu kepatuhan sama perintah agama juga. Kalau kita gua duitin aja dah, di sana ada membantu, namun
kurang ada kepatuhan. Begitu. Membantu ada, dengan kita kasih duit aja zakat fitrahnya begitu. Membantu orang butuh itu, tapi kepatuhan kita sama Allah tidak ada. Begitu. Kalau kemudian kita pakai beras macamnya, maka di sana ada kepatuhan, di sana ada membantu. Ketujuannya membantu. Kalau kita pakai tujuan membantu, bisa ada orang bakal berpikiran besok lusa diganti. Kalau begitu saya zakat fitrahnya pakai abu gosok aja, karena abu gosok juga ngebantu juga buat cuci piringnya dia, sama-sama membantu. Maka berubah lagi nanti. Kalau begitu saya gendong anaknya juga, kan kasihan juga si miskin, anaknya banyak lagi repot. Saya gendong aja sama juga membantu. Nanti panjang tuh, pakai akal namanya. Tapi kalau ta'abbud mahdud dan hadzun mahdud, ikuti yang ada, begitu. Ikuti yang ada. Jadi nggak berat-berat amat. Bila kemudian kita makannya saban harinya duit, ya maka zakat fitrahnya duit, begitu. Kalau saban harinya makannya ya nasi, ya zakat fitrahnya kayak begitu aja. Dan dibikin susah begitu hidup. Tapi bukan itu aja, ada zakat macam-macam. Karena zakat bukan fitrah doang, ada zakat harta, begitu, ada zakat dagang, ada zakat emas, ada zakat pertanian, macam-macam. Dan ini semuanya ada bagian-bagiannya. Kalau zakat dagang disuruhnya nggak boleh pakai barang-barang dagangan agama. Kita dagang abu gosok, zakatnya abu gosok nggak boleh, harus bentuknya duit. Kita dagang kasur, zakatnya kasur enggak. Dagangnya daging, zakatnya daging enggak. Dagangnya beras, zakatnya beras enggak. Diatur. Di sini ada kepatuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau ngomongin zakat, saudara, apa hikmahnya? Allah menyuruh kita zakat. Jadi hikmahnya adalah bahwa manusia tidak bisa berdiri sendiri. Kita ini enggak bisa hidup sendiri. Biar sekaya apapun, hidup sendiri enggak bisa. Enggak bisa. Mesti kita butuh sama orang lain. Butuh sama orang lain. Ini kita. Enggak bisa kita. Mana contohnya kita butuh sama orang lain? Gampang. Contohnya kelilipan mata kita. Kalau mata kita kelilipan, kira-kira bisa niup sendiri nggak? Niup sendiri bisa nggak? Lah kagak, butuh orang lain. Tolong dong tiupin, begitu. Orang lain nggak bisa kita niup sendiri, begitu. Nggak bisa, gitu. Suruh cium sikut sendiri, bisa nggak? Lah kagak bisa. Artinya kita butuh orang lain. Maka dalam zakat ini sebagai bentuk kesadaran bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri, butuh orang lain, butuh orang lain. Kedua, hikmah zakat itu adalah ujian Allah. Setiap manusia muslim kalau ditanya cinta Allah enggak, dia bakal berkata saya cinta sama Allah. Maka Allah uji kita dengan harta. Diberikanlah oleh Allah kita harta. Allah minta berikanlah tuh harta. Enggak banyak. Zakat tuh 2,5%. Duit kita biar gampang 100 juta. 2,5% ya 2,5 juta. Enggak banyak. PPN 10%. Hah? Udah 11. Tuh udah naik lagi tuh. Begitu, naik lagi begitu. Emang kudu dipertahankan ini pemimpin biar naik terus. Jadi 11% tuh. Naik dari 10 plus 1. Tuh. Zakat 2,5%. Dengan 2,5%, bila benar penyalurannya rapih, berarti sebuah isyarat orang susah jumlahnya 2,5% dari populasi penduduk. Agama begitu. Bila 2,5% ini disaku dengan benar, rapih. 2,5% rapih.
Itu agama. Maka ketika kita mengaku aku cinta Allah, Allah suruh berikan hartamu kepada semacam fakir miskin, lalu kita berikan. Kata Allah, benar, kau cinta aku, tandanya aku suruh untuk berikan sepersekiannya kepada orang fakir miskin, kau nurut. Berarti ketulusan, kecintaan kepada Allah betul-betul ada. Berikutnya hikmah zakat itu, saudara, adalah asyukru bi ni'matil mal. Bersyukur kepada Allah dengan dianugerahi harta. Kita dianugerahi harta, bersyukur. Maka cara syukurnya diatur. Ada namanya disebut zakat. Ini sebagai syukur. Dan dengan syukur ini, dengan sendirinya akan muncul an-nama'u an-numu, bertumbuh kembang tambah banyak. Laksana rambut pala. Nih dari kecil sampai nih hari nih orang An-Nur nih, rambut kepala udah pernah dicukur belum? Udah berapa kali? Wah, sering. Makin dicukur makin gondrong. Makin dicukur makin gondrong. Makin sering dicukur makin gondrong rambut kepala. Coba lihat alis. Ini alisnya dari kecil udah pernah dikerok belum? Tuh, segitu-gitu aja. Maka harta dengan cukur tuh dizakati, maka akan tambah gondrong. Zakati akan tambah gondrong. Zakat lagi makin gondrong lagi. Zakat lagi makin gondrong lagi. Itu begitu. Tidak sedikit orang-orang yang berniaga, berdagang, hancur dagangannya gara-gara tidak mau berzakat. Sodakoh medemen, sodakoh, tapi zakat tidak begitu. Padahal zakat itu wajib, sedekah itu sunat, begitu. Sedekah itu sunat, begitu. Ibaratnya listrik. Rumah kita pakai listrik, pakai abodemen, begitu. Maka kita ngasih sama petugas loket PLN, bang, ini gua bagi 10.000, tapi nggak kita bayar listriknya, lunas nggak? Kenapa? Iya, yang wajibnya nggak dibayar, nggak lunas. Biar kata saban hari kita sedekah sama dia, begitu, nggak lunas. Begitu, biar saban hari. Zakat ini dulu. Artinya bila kita termasuk orang yang wajib zakat, begitu. Ya kalau dagangnya kita gorengan, habis saban hari, ya kagak zakat lah dia. Begitu. Kenapa kagak dagang nih? Pasti nih nggak zakat nih. Ya bukan, emang dia juga kagak dapet duitnya. Ada standarnya, nanti diatur oleh agama. Begitu. Jadi zakat itu kesyukuran sama Allah. Kesyukuran, begitu. Kayalah kambing, dipotongin terus kambing. Ada maulid potong, bayi lahir potong, begitu tuh. Ada Idul Adha kurban potong, bukannya makin habis, makinan banyak. Nggak kayak anjing, nggak pernah dipotong. Nggak ada tuh orang akekah anjing, ada nggak? Nggak, dia kagak dipotong-potong, kebuli anjing gitu, nggak ada. Begitu, nggak dipotong-potong, padahal anaknya banyak, nggak dipotong-potong. Kalau pakai akal nih, kudunya makinan banyak. Wong orang pernah dipotong, begitu. Kambing potongin mulu, kudunya makin habis. Tapi enggak, kambing makinan banyak. Harta tuh dengan dipotong makin banyak. Seakan-akan isyarat, laksana rambut kepala sama kita, wahai manusia, berbagilah. Dengan berbagi akan mendatangkan banyak dibagi oleh Tuhan yang maha membagi-bagi. Begitu. Maka zakat ini adalah dalam rangka agar dibagi lagi sama Allah. Dibagi lagi. Gambarannya begini. Saya dititipi oleh bapak dan ibu. Duit berapa ya? 10 juta. Untuk dibagi sama fakir miskin.
atau sama yatim. Ini Pak, saya bagi 10 juta, tolong dibagikan nama yatim. Lalu duit itu saya bawa jalan-jalan ke puncak, ke Anyer, begitu. Nggak kita bagi. Lalu bapak dan ibu tahu, kira-kira mau nitip lagi nggak? Kenapa enggak? Hah? Disalahgunakan. Begitu. Allah begitu. Allah titip harta sama kita. Lalu sama Allah disuruh dibagi tuh zakat. Lalu kita enggak bagikan. Kita buat jalan-jalan. Kalau lagi susah aja mainnya luar Batang. Lagi susah. Begitu. Ziarah Keramat Tajuk. Kalau lagi susah. Pas punya duit, goal proyeknya mainnya ke Bali, ke puncak gitu Panglima. Begitu tuh. Kata Allah, nih bagaimana ini? Begitu. Kalau lagi susah aja nyari Allah. Begitu. Pas udah dapat rezeki, lupa yang dia minta. Ini nggak demen Allahnya. Nanti akhirnya dikurangi rezekinya. Jadi ada namanya zakat. Ya, begitu. Dan ini zakat ini hikmahnya menghilangkan sifat kikir pada diri kita. Karena pelit itu bukan akhlak orang beriman. Ini zakat. Bapak Ibu yang mulia, zakat ini diatur oleh agama. Enggak semua barang kita zakati. Enggak. Begitu. Bahasa Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ambillah dari sebagian harta mereka. Artinya yang wajib dizakati tidak seluruh harta. Yang wajib dizakati harta yang bertumbuh kembang saja. Harta yang diputar-putar mencari untung, itu namanya wajib zakat. Semacam dagang tuh diputar-putar mencari untung, begitu, dibolak-balik, jual untuk beli, beli untuk dijual, namanya dagang. Nah, dagang wajiblah kita zakat. Tentu ada aturannya. Ada aturannya. Yang pertama, kapan dia haul? Haul itu ulang tahunnya zakatnya dia. Berputar setahun gitu. Haul itu ulang tahun zakat pada dagangan dia. Kapan? Nah, ini bakal berbeda-beda. Tergantung. Kalaulah dia mulai dagangnya Ramadan, ya tentu ulang tahun dagangannya Ramadan. Kalau mulai dagangnya Maulid, ya zakatnya Maulid. Kalau mulai dagangnya Rajab, ya berarti zakatnya Rajab. Mulai mengadakan perhitungan, ada atau tidaknya. Haul namanya. Haul namanya. Haul. Nah, ini dilihat kalau dagang. Itu kalau modalnya, modal untuk dagang mencapai 1 nisab. Nisab itu batas minimum wajib zakat. Namanya nisab. Nisab itu batas minimum wajib zakat. Berapa? Seharga 80 gram emas. 80 gram emas. Kalau emas itu 1 juta gitu, berarti 80 gram tuh 80 juta. Nah, kita mau dagang, modal kita ada 100 juta. Modal kita ada 100 juta modalnya. Artinya berarti modalnya ada 1 nisab namanya. Karena kan ada tuh dari 80, ada 100 juta. Rencananya kita mau dagang setelah pulang kampung, yakni tanggal 15 Syawal. Rencananya pulang kampung dulu dah,
baru kita mau dagang, grand opening namanya, mulai buka begitu. Tapi sekarang ini udah niat dagang. Kapan tuh niatnya? Biar gampang, tanggal 13 Ramadan dia udah niat gitu dagang, atau mulai dagangnya maulid gitu. Saya mulai dagangnya maulid aja dah, saya sekarang bebenah, tapi modalnya ada 1 nisab ke atas. Maka bila modalnya ada 1 nisab, maka ulang tahunnya dia sejak niat. Tuh begitu, ulang tahun zakatnya sejak niat dagang, karena modalnya ada senisab. Begitu. Mulainya hari ini 13 Ramadan, rencana grand openingnya maulid. Nah, nanti setelah maulid buka kita ketemu Ramadan, 13 Ramadan, maka disitulah zakat kita mulai dia akan hitung, karena modalnya besar gitu. Tapi bila modalnya tidak mencapai nisab, kayak dagang gorengan gitu, dagang balon begitu, modalnya nggak nyampe nisabnya 2 juta 3 juta begitu, itu nggak nyampe senisab, maka ulang tahun ngitung zakat atau tidak sejak grand opening. Kalau sekarang kita niat mau dagangnya maulid, tapi modal kita cuma ada 3 juta, maka maulid tahun depannya baru diadakan perhitungan. Hitung dagang apa? Dagang bakso. Baik, dagang bakso. Maka setelah setahun dihitung. Apa yang dihitung? Komoditi ama nilai. Aset tidak. Kalau dagangnya dagang bakso. Apa tuh aset? Barang yang gagah dijual. Jangan dihitung. Barang yang dijual itu yang dihitung. Kita dagang bakso pakai gerobak. Kira-kira gerobaknya dijual nggak ya? Ya kagak. Jangan dihitung tuh. Gerobak harga berapa? Jangan masuk. Karena dia aset. Mangkoknya dijual nggak? Enggak. Jangan dihitung mangkok ada berapa biji. Garpu, sendok, nggak dihitung. Mie dijual nggak? Jual. Baksonya dijual nggak? Kecap dijual nggak? Nah, dihitung duitnya. Di laci ada berapa duit cash? Oh, ternyata di laci duit cashnya ada 20 juta. Baik, 20 juta. Enggak senisab. 20 juta, uang 80 tadi. Begitu. 20 juta. Enggak segitu doang. Hitung barang-barang, komoditinya. Ada berapa? Dihitung. Mie ada berapa karton? Ada 40. Kecap ada berapa dus? Saus berapa? Cabai berapa? Cuka berapa? Dihitung. Ternyata yang berbentuk barang ada nilai 60 juta. 60 juta yang berbentuknya barang yang belum terjual begitu. Stok lah. Maka 60 juta yang berbentuk barang, 60 ditambah 20 juta duit cash, sama dengan 80 juta. Zakatlah dia 2 juta. Karena per 40. Cara ngitung zakat itu duit yang ada dibagi 40. Begitu. Itu biar gampang. 2,5% itu berapa ya? Kita orang kampung puyeng persen-persen. Jadi kita nggak pakai persen-persen. 40 begitu. Maka 80 juta dibagi 40. 2 juta. Itulah 2 juta namanya zakat. Harta zakat. Tuh, begitu gambarannya. Tapi kita dagang bakso, orang ada segitu duitnya, habis buat jajan bocah, biaya listrik, ya berarti kita kagak zakat. Masih berhak menerima zakat karena kita belum mampu, berarti begitu. Belum mampu. Begitu. Belum mampu. Jangan kemudian kita tuh jangan dibagi dia zakat. Dia punya motor. Ya orang motornya buat Gojek. Begitu motornya juga kredit lagi. Ya gak bagi aja kalau dia susah. Begitu. Tuh 2 juta tuh namanya harta zakat.
Dibagaimanakan 2 juta itu? Dibagikan. Kepada siapa? Enggak boleh asal bagi. Enggak boleh. Yang penting zakat gua udah bagi. Enggak bisa begitu. Ada aturannya. Karena zakat ini membersihkan. Membersihkan tuh kalau bahasa kampungnya nyuci. Kalau nyuci enggak boleh asal nyuci. Ada kita punya pembantu suruh nyuci, nyucinya pakai air got. Jadi nggak kira-kira? Emang apa? Iya, bukan begitu. Ngebersihinnya bukan yang penting udah bagi, nggak begitu. Baginya sama siapa? Ini diatur. Kalau zakat sempit larinya. Zakat sempit, nafkah lebih sempit. Nafkah, zakat sempit, sedekah luas. Luas. Kalau sedekah sama orang kafir boleh. Sedekah sama orang kaya boleh. Boleh kita sedekah sama orang kaya. Sama orang kafir aja boleh kalau sedekah. Kalau nafkah ya sama anak bini. Begitu, anak bini, nafkah. Nah, zakat ini diatur oleh Allah dalam Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal muallafati qulub wal 'amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wa ibnis sabil wa fi sabilillahi. Diatur ada 8 lah golongannya yang berhak menerima zakat. Itu juga kalau enggak mau bagi sendiri. Ada 8 golongannya yang boleh menerima zakat. Itu juga kalau tidak mau bagi sendiri. Apa tuh bagi sendiri? Kita terjun langsung ngebagi. Kalau kita bagi sendiri tinggal 7, kan ada amilin. Amil petugas zakat lah. Kalau kita bagi langsung ya gua juga digaji dong. Lah balik lagi namanya borok sikut kata orang Betawi. Borok sikut ya. Iya, enggak hilang jatah amil. Wong kitanya bagi sendiri. Yang berhak menerima zakat satu namanya fakir. Fakir. Apa itu orang fakir? Ini pendataannya ada di RT RW ini ya. Di pemerintah gitu. Apa tuh fakir? Fakir itu orang yang gak punya harta apa-apa. Atau punya harta di bawah 50% kebutuhan. Biar gampang kita nyontoin fakir. Nih umpama bapak yang hadir nih, kebutuhan anak bininya sebulan 1 juta, biar gampang. Contoh, nih mau contoh, mana cukup 1 juta, udah contoh. Jangan diprotes begitu. Biar gampang. Contoh 1 juta sebulan. Nah, pendapatan kita di bawah 50%. 100.000, 200.000 kadang, 300.000, 400.000, 500.000 aja belum pernah. Gitu, di bawah 50% kebutuhan. Yang kayak begini ini namanya orang fakir. Artinya saya sih kebutuhannya adalah 3 juta sebulan, berarti di bawah 1,5 juta, begitu biar gampang. Saya kebutuhannya ini 5 juta, berarti di bawah 2,5 juta gitu. Kedapatnya, kebutuhannya gitu. Pokoknya di bawah 50% kebutuhan namanya fakir. Namanya. Tuh fakir. Biar gampang. Kedua, miskin. Kalau miskin lebih tinggi dari fakir. Miskin. Apa tuh miskin? Biar gampang. Contoh tadi aja, kebutuhannya sebulan 1
1 juta. Pendapatannya di atas 50%, di bawah 100%, itu miskin. Kita kebutuhan 1 juta, saban bulan dapat 600, dapat 700, kadang 800, kadang 900, 1 juta belonan pernah. Artinya menutup, belum pernah. Tapi di atas 50%, itu namanya miskin. Jadi kita ukur nih, kita miskin apa fakir, begitu. Ini bisa diukur. Yang tahu tuh biasanya data itu ada sensus pemerintah, begitu. Ada miskin perkotaan disebutnya. Ini berbeda tentu dengan miskin pedesaan. Ini berhak menerima zakat, fakir miskin berhak. Zakat bisa disalurkan kemari. Begitu. Ketiga amil tadi, kalau amil, kalau bagi sendiri kagak ada amil, berarti hilang tuh, mau bagi sendiri. Kalau nyuruh orang bagiin, ada namanya jatah amil. Amil tidak menerima zakat. Amil menerima upah zakat. Beda. Upah zakat, bukan zakat. Amil itu menerima upah zakat. Contoh-contoh, ada satu lembaga yang ngurusin zakat, umpama UPZ, biasanya unit pelayanan zakat, atau pengepul atau penerima zakat itu. Nah, ada orang kaya, umpamanya gini, di Anur, di Akasia, ini ada orang yang tukang ngurusin zakat. Ada orang kaya bilang gini sama panitia zakat nih, lu gua gaji, lu jangan ambil dari situ, gajinya dari gua. Maka dia gajinya dari dia, bukan dari zakat. Kalau dia nggak ada yang kayak begitu, bolehlah dia ngambil dari situ. Berapa? Ya upah. Normalnya upah berapa, begitu. Kerja kayak begitu. Jadi bisa besar, bisa kecil amil. Contoh, kita ngurusi zakat. Upah berapa UMR itu? Berapa ya? 4 juta. Baik. 5 juta deh ya. Baik. 5 juta. Begitu. Naik ya? Iya baik, naik. Begitu. Kayak PPN aja naik. Jadi 5 juta. Begitu. Upahnya. Nah, kita ngurusin zakat sama teman kita, anggaplah ada orang tiga. Berapa upahnya? UMR-nya katanya 5 juta. Baik, berarti dia dalam bulan itu dia dapat zakat 20 juta umpama, hasil ngepulnya. Gajinya 5 juta, 5 juta, 5 juta, begitu. Berarti 15 juta buat gaji, 5 juta dibagi fakir miskin. Tuh begitu tuh namanya amil. Begitu. Gede apa kecil tuh? Oh gede. Itu karena saudara tidak memahami konsep zakat. Gitu. Nah, bulan besok dapat 5 miliar. Bulan besok dapat tetap 15 juta. Gede apa kecil? Bagaimana gede apa kecil? Enggak. Dia dapat gaji, upah, gaji, maka dia mah nggak ada gede, nggak ada kecil. Hah? Kenapa? Iya, standar upah, begitu. Kalau kerja 10 hari, berapa tuh normalnya di daerah itu 10 hari, segitulah upah dia. Enggak, kemudian golongan ada 8, berarti 100% dibagi 8, 12,5% jatah amil. Itu ngarang-ngarang. Dari mana dia ngamain 12,5%? Kagak ada persentase dia. Dia mau dikasih upah. Namanya upah zakat. Jadi sebelum zakat dibagi, kasih dulu dia. Begitu. Upahin. Begitu. Upah kerja. Karena dia ngurusin itu. Diupahin. Upah zakat. Namanya amil. Kalau bagi sendiri yang nggak ada upah. Begitu. Maka hilang tuh golongan. Ketiga mu'allaf. Berikutnya keempat, kalau tadi amil itu masuk. 4 mu'allaf. Ini mu'allaf nih kaya-kaya gitu ya.
ini dalam tinjauan saya, di negeri kita enggak ada mualaf tuh, enggak ada mualaf tuh, gitu. Ini sepanjang pengamatan kami, begitu, pengamatan kami. Apa tuh mualaf? Mualaf tuh orang non muslim masuk Islam, imannya masih lemah, imannya masih lemah, goyang-goyang imannya, karena dengan masuk Islam diputusin kerjanya segala macam, maka dia bingung. Ini pas Islam kok jadi repot. Nah ini nih kudu disuplai, kasih kerjaan, kasih duit, biar dia dagang-dagang. Itu namanya mu'alaf. Kalau kami punya pengamatan, mu'alaf nih nggak ada. Kenapa nggak ada? Gitu. Sepanjang yang saya tahu, mungkin ada ya mungkin, tapi yang kami temukan belum ketemu kami mu'alaf ini untuk bab zakat. Yang kami temukan dari teman-teman kami non muslim, baik dari Protestan, Katolik dan seterusnya yang masuk Islam, mereka itu imannya kuat. Jadi ketika mereka hasil mentelaah, mengkaji tentang Islam, udah dipikirin panjang lebar, bolak-balik sampai memutuskan saya siap Islam sampai mati. Sepanjang yang saya tahu daripada teman-teman kami, tahadus binikmah ratusan lah kita ngislamin orang, baik itu daripada karena mau nikah lah, atau dari dialog keagamaan, macam-macam. Dari dialog keagamaan diantaranya, beberapa, biar kata muda, dia mengata begini, Pak Ustadz, Islam akan saya pegang sampai mati, apapun yang terjadi. Itu namanya imannya mantap. Dia nggak bisa dikasih zakat kecuali kalau dia miskin. Artinya si mu'alaf ini kalau miskin bukan karena mu'alafnya, tapi karena ini mau karena goyang-goyang. Dan istilah mu'alaf inilah yang kemudian kita kritisi juga. Kadang kebalik di Indonesia ini. Kalau ada orang nih Kristen masuk Islam, udah 20 tahun, 30 tahun masih dikata mu'alaf mulu. Islam kelas 2 gitu. Suka dia mu'alaf, tapi sholatnya rajin banget ngalahin kita. Berarti dia kagak mu'alaf. Mu'alaf itu goyang-goyang artinya. Pelin-pelan. Begitu. Mu'alaf. Rajin ke masjidnya. Padahal mu'alaf. Kita kagak. Justru kita yang mu'alaf. Begitu. Begitu. Tandanya kita angin-anginan. Kadang ke masjid, kadang kagak. Yang model begini namanya mu'alaf. Kalau kita mu'alaf itu Islam kelas 2, enggak ada di zaman Islam tuh. Enggak ada tuh. Abu Bakar tuh mu'alaf. Umar bin Khattab tuh mu'alaf. Enggak ada. Kalau udah Islam mantap, udah kagak ada mu'alaf. Karena mu'alaf ini di awal-awal keislaman doang adanya. Artinya baru masuk Islam, dia goyang-goyang dengan Islam, ini disokong biar mantap. Begitu. Kebanyakan saudara kita, andai orang non muslim masuk Islam, dia minta zakat, itu bukan karena mu'alaf, tapi karena miskin atau karena dia fakir. Begitu. Bukan karena dia goyang-goyang dengan Islamnya, bukan begitu. Bukan begitu. Ada juga yang kemudian ini kasus nggak bisa dijadikan indikasi. Ada juga yang mu'alaf tuh untuk nyari sumbangan. Begitu, ntar masuk Islam lagi pakai sertifikat dapat duit lagi, yang nggak kayak begitu. Kata kita yang kayak model begini di Islam aja udah banyak, jangan sampai tambah nyusahin. Begitu ada. Jadi mu'alaf itu orang yang imannya lemah, kudu disokong dengan harta supaya dia kuat. Begitu. Bukan ini mau Islam udah 50 tahun dikata mu'alaf mulu dia. Dia mu'alaf tuh, mu'alaf. Islam kelas 2 nggak ada itu yang kayak begitu. Udah Islam aja. Mana lagi kemudian itu yang berhak menerima zakat adalah riqab. Riqab tuh budak mukatab, dan ini udah nggak ada budak mukatab. Mana lagi gharim, orang yang punya utang. Nih kita orang punya utang, umpama bangun masjid ya kan, ini bangun masjid,
Jangan sampai kita kata, nih masjid masih punya utang nih di material. Sian banget tuh masjid. Bagaimana bayarnya? Ngomong juga kagak, berangkat juga kagak. Masjid punya utang. Begitu. Nah, ini kagak bener ini. Begitu. Sian tuh masjid. Gitu. Kita jangan sholat di situ tuh. Dia punya utang. Dia aja sengsara tuh. Bukan. Jadi begini. Boleh aja kita kaya, masjid dibangun. Kurang modal. Nih mau apa, kubahnya belum? Atau apanya, kusennya belum. Kata kita yang kaya, hei masyarakat, saksikan ya, gua pinjem ini. Gua pinjam berapa itu kusen? Ya 30 juta. Baik, 30 juta, baik. Nih gua pinjemin 30 juta. Nanti kalau udah ada pembagian zakat, gua minta diganti. Ini nih namanya gharim. Gharim. Boleh nanti waktu ada bagi zakat, balikin tuh duit dia. Begitu tuh. Supaya bisa, walaupun dia kaya. Begitu. Walaupun dia kaya, dia minjemin masanya. Supaya orang tuh mau cepat rapi jadi urusan. Karena nungguin ngecrek masih dapat 100 perak terus bukan lama. Boleh begitu, boleh. Begitu. Jangan masjid punya utang, yang ngutang masjid ngutang kagak. Kita ngutang, panitianya ngutang dan bilang saksikan nanti bahwa kita yang suruh bayar dari dana zakat. Boleh, gharib begitu. Atau ada orang ribut, kata yang ini udah bayar utang, kata yang ini belum, udah bayar belum, ribut mulu. Kata kita, ini ada apa ini ributin? Ini belum bayar utang. Oh demi Allah udah. Oh belum. Waduh. Berapa utangnya? 5 juta. Iya baik, saya talangin 5 juta biar damai. Nih gua kasih 5 juta, saksikan nanti kalau ada pembagian zakat gua minta ganti. Begitu. Ada bagi zakat, boleh diganti dari situ supaya orang kagak ribut. Namanya gharib. Kemudian mana lagi penerima zakat? Ada sabilillah. Asal maknanya sabilillah ini yang berperang melawan musuh-musuh Islam. Tapi Imam Qaffan, sabilillah ini orang yang bergerak di agama. Kasihlah tuh guru TPA, guru TPQ begitu, bagi dia. Yang kayak begitu tuh, yang nggak dapat gaji itu kasih dia, kasih. Yang rezekinya tetesan air hujan, begitu. Kalau dia sehat dia ngajar, kalau sakit ya kagak ngajar, kagak dibagi juga duitnya. Yang kayak begitu dibagi, sianan dia, gitu. Sabilillah. Ada lagi namanya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang lewat di daerah yang lagi bagi zakat dan kehabisan ongkos, maka dia dikasih sesuai dengan untuk ongkosnya dia untuk pulang ke kampung halamannya atau menuju kepada hartanya. Nah, dari golongan yang ada, saudara, cara bagi zakat, siapa yang ada di daerah itu, siapa gitu. Enggak seluruhnya. Dari 8 golongan belum tentu ada seluruhnya. Maka yang mungkin ada, fakir insya Allah ada dah, miskin ada, kayak macam guru-guru ngaji begitu. Kasih aja nggak apa-apa. Sabila Imam Qaffan boleh kasih begitu. Guru-guru Iqra apa begitu, kasih dia. Jadi golongan tuh yang ada paling 3 lah gitu. Nah 3 inilah dari harta zakat dibagi 3 caranya. Ini kita mau zakat, duit kita 1 miliar, berarti zakat kita 25 juta. Karena 1 miliar dibagi 40, 25 juta. 25 juta. Nah duit 25 juta dibagi dulu 3. Bagi 3 buat apa? Pos fakir 1/3, pos miskin 1/3, pos sabilillah 1/3. Udah dibagi 3, baru dibagi lagi. Fakir ada berapa? Mana prioritas? Mana miskin? Mana ini? Itu bagi. Ini cara kita orang membagi zakat. Ngeposnya begitu. Nggak boleh. Udah kasih aja miskin aja dah. Semuanya nggak bisa. Harus dibagi nih. Didepartemenkan istilah saya. Ini departemen fakir, departemen miskin, departemen sabilillah. Dari sini bakal dibagi. Begitu. Itu cara diantara kita membagi harta
zakat. Singkatnya, zakat itu setelah kita termasuk orang yang wajib zakat, maka zakat itu harus dibagi. Ada yang jatah untuk fakir miskin, ada yang jatah untuk sabila, kita bagi. Diposkan oleh kita. Diposkan. Enggak boleh langsung bagi, kecuali zakat fitrah aja. Kalau zakat fitrah jangan sampai dibagi 8, 3,5 liter. Satu orang segenggam. Begitu. Enggak boleh kalau zakat fitrah dibagi satu orang langsung 3,5 liter kasih dia. Kalau kita anaknya banyak, kita sama bini, anak kita 4, berarti berenam, kasih aja sekarung 30 kilo begitu. Nah, kasih satu orang biar girang kayak begitu, silahkan. Itulah diantara hal-hal yang ditanyakan, bagaimana cara mendistribusikan dan membagikan zakat. Di samping ini ada adab dalam bagi zakat. Pilihlah orang, mohon maaf, yang takwa, begitu, artinya yang rajin ibadah, untuk menunjang dia ibadah. Jangan asal bagi begitu, supaya bagus. Jadi orang yang ibadah, miskin ibadah begitu, enggak asal sekedar miskin, biar mendorong orang biar pada mau ibadah gitu. Mau ke masjid lah macamnya begitu. Jangan asal aja begitu, biar bagus begitu. Itu diantara syarat khusus dari keumuman aturan-aturan daripada zakat. Gambaran inilah saudara berbicara tentang zakat yang diminta oleh pengurus ini, suruh nerangin zakat, siapa yang menerima, jadi zakat dibagi aja begitu. Zakat begitu kepada orang fakir, orang miskin, dan sabilillah. Kalau ada orang berutang ya ketahuan, ya kasih orang berutang jadi 4 begitu. Ini cara bagi daripada membagi zakat.